Kita tidak mau jujur aja dengan keadaan. Gitu. Hanya sekedar ini bagian dari berkelit kalau begitu. Nggak bisa itu. Kita menyalahkan begitu. Pasti manusia lah sebabnya. Artinya Bupati jangan ngomong gitu ya? Haram seorang bupati bicara begitu. Haram itu. Berarti saya boleh berdebat sama Pak Bupati bahwa kalimat-kalimat seperti itu adalah pembodohan. Pembodohan menurut saya. Itu nggak boleh bicara begitu. Kenapa bisa-bisanya ngomong begitu? Ini kembali ke Kang Asep. Jadi pasti itu ada gangguan. Anda katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di program Guar Garut. Ini di ruangan barbershop punya aktivis nasional, punya YouTube nasional lagi. Yang Asep Lukman, ada non, terus nampil kita nih. Ngasih makan, ngasih martabak, kasih roti bakar, bah keren. Ini warga Garut datanglah ke sini. Jadi sebelum meninggal datang ke barbershopnya Kang Asluk yang namanya Sinar Alam. Tepatnya di jalan apa ini Teh? Jalan Guntur Malati, Kang Tak. Jalan Guntur Malati. Ya. Dekat ini ya, Brimob. Ya, pertigaan Copong. Pertigaan Copong. Jadi sebelum meninggal pangkas dulu di barbershop ini. Sebelum botak. Jangan botak. Jadi kalau botak kan terbatas, kalau meninggal sekali. Jadi sebelum meninggal. Nih Kang Asluk. Oh iya, informasi dulu ini ke warga Garut. Buka YouTube, nama YouTube-nya apa? Win Inisiatif. Win Inisiatif. Ini suaranya keren. Saya kagum dengan narasi-narasinya yang ya bobotnya luar biasa. Kalau di nasional ada Najwa Shihab, kalau di Garut ada Kang Asluk, tapi sudah menasional. Jadi kalau bicara nasional, kayak makan kacang gitu. Saya ingin ngomong Garut nih. Ya. Ada beberapa bagian nasional juga kok. Ada beberapa kejadian. Yang pertama, Bupati melakukan rotasi mutasi. Ini serentak tanggal 15 November. Tetapi beberapa dinas kosong. Orang yang menempati tersebut di distrik misalnya diangkat, Kesbangpol diangkat, tetapi jabatannya tidak diganti kosong, sehingga dilaksanakan open bidding. Lalu ada kejadian yang luar biasa, TikTok Pak Bupati di Lombok. Saya sempat bela Pak Bupati, yang salahnya pihak staf rumah sakit. Kenapa videonya diupload ya? Jadi rame, padahal harus dijaga itu kan. G1. Nah, saya ingin menarik ke awal untuk Kang Asluk kan menjadi dalang berangkatnya Pak Rudi Gunawan dengan Habib Budiman nih. Boleh cerita nggak bagaimana kedua sosok orang hebat itu? Begini Kang Tata. Memang ucapan Kang Tata ini kadang-kadang berlebihan ya. Berlebihan. Tetapi karena baik-baik saja ya saya aminkan aja. Terutama kalau soal bahwa saya ada dalangnya. Masalahnya masa saya harus bilang kalau di Pak Helmi wayangnya. Nah itu jadi enggak lah, saya ini punya hubungan yang begitu baik sejak dulu dengan kedua calon, waktu itu calon ya, Pak Rudi ataupun Pak Helmi. Jadi sejak SMA saya udah kenal keduanya, baik Pak Rudi ataupun Pak Helmi.
Tetapi dengan proses waktu saya kemudian bisa banyak terlibat pada persoalan politik praktis di mana keduanya akan mencalonkan bupati sebagai wakil bupati ya di periode pertama, bukan di periode kedua pada waktu itu. Sebetulnya memang benar, saya sebagaimana yang sebetulnya sudah diketahui juga oleh banyak orang, saya lah yang menjadi IO di mana Pak Rudi dan Pak Helmi itu akhirnya bisa menjadi berpasangan bupati dan wakil bupati. Kenapa? Karena pada waktu itu memang Pak Rudi juga banyak yang mau jadi wakilnya. Karena Pak Rudi di periode itu dianggap menurut orang potensial untuk menang. Begitupun juga Pak Helmi, banyak juga yang siap jadi wakil Pak Helmi atau siap jadi bupati di mana Pak Helmi wakilnya. Kenapa? Karena pada waktu itu Pak Helmi itu salah satu ketua partai yang muda dan memiliki elektoral paling tinggi di antara ketua-ketua partai pada waktu itu. Jadi wajar keduanya memang diperebutkan. Saya sebagai pihak yang pertama kali ke Pak Rudi bicara, itu menurut Pak Rudi itu memang yang pertama ngotot ingin Pak Rudi bersama Pak Helmi itu saya, itu menurut Pak Rudi. Saya mengatakan itu, tapi kan saya tidak tahu yang pertama, kan nggak tahu pastilah itu. Yang justru Pak Rudi kan yang tahu apakah saya yang orang kedua, orang ketiga yang bicara itu. Kata Pak Rudi saya yang pertama bicara itu. Nah, bagaimana supaya Pak Rudi dengan Pak Helmi? Pak Rudi kenal nggak ke Dr. Helmi? Mungkin kenal sih kenal, tapi kalau hubungan dekat tidak. Pak Rudi dengan Pak Helmi pada waktu itu. Kenapa? Karena untuk masuk ke Pak Helmi saja waktu itu pakai mediasi, maksudnya pakai orang, yaitu Ustadz Ahab Syihabuddin, salah satunya yang memediasi keduanya supaya punya hubungan yang lebih intim dan intens. Nah, jadi kalau dari situ saya sepertinya boleh disimpulkan Pak Rudi Pak Helmi mungkin udah kenal karena sama-samanya politisi, pernah juga bersaing sebelumnya gitu. Tetapi dekat mungkin belum. Nah, pada waktu itu saya begitu percaya diri kalau pasangan ini bersatu akan menang. Salah satu reasoning saya karena Pak Rudi ini adalah orang yang lebih mengedepankan sosok nasionalisnya, kalau Pak Helmi itu religiusnya. Jadi ini perkawinan antara nasionalis dan religius. Jadi ini sudah perkawinan yang cocok. Karena perkawinan itu kan kayak laki-laki perempuan, nggak bisa laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Artinya perkawinan itu didasarkan pada kelemahan masing-masing. Cuman berbeda kan kelemahannya, akhirnya saling menutupi, begitu. Itu yang, dan perasaan pasangan ini menjadi suatu pasangan yang ideal itu terbaca oleh rasa perasaan masyarakat Garut yang notabene sebagai pemilih, kira-kira begitu. Kan lawannya cukup berat juga, ada Pak Memo, Pak Deginanja. Yang berat itu justru lawannya incumbent kan waktu itu, antara almarhum Pak Agus Hamdani dengan Pak Haji Sakur. Ya, itu yang berat karena terlepas dengan anggapan orang bahwa income itu banyak duit segala macam. Kalau saya lihat fakta aja nyebut berat. Karena memang pada waktu itu saya lihat survei di seluruh Indonesia 35% masih didapatkan oleh incumbent yang menang. Jadi memang ini bukan pertarungan sederhana ya. Gitu, bukan pertarungan sederhana. Jadi karena dia menghadapi incumbent yang memang notabene begitulah. Saat itu Akang optimis ya, Rudi Helmi itu bisa menang? Ya, saya optimis. Saya optimis. Apa yang dijual dari mereka itu? Yang dijual dari Pak Rudi itu, yang pertama orang tuh kasihan. Udah 3 kali nyalon, gak menang-menang. Nah, rasa kasihan itu, kan begini Kang Tata. Kang Tata ini untuk menjadi suami dari istri Kang Tata, bisa banyak tuh kriterianya. Satu harus ganteng misalnya, yang gitu. Yang kedua harus punya potensi bisa memberi nafkah.
3 harus jujur, 4 bisa lusinan itu karakteria baik yang harus ada di diri Kang Tata hingga akhirnya istri Kang Tata mau dinikahi Kang Tata, misalnya begitu. Tapi untuk calon bupati itu enggak Kang Tata. Jadi istilahnya cek sunat kieu, sia wae asa saleuheung wae milih. Itu. Sementara karunya mending dipilih. Ieu mah geus lanceukna saleuheung Kang Tata itu. Geus saluhureung saleuheung. Jadi energi apa aja bisa digunakan. Gitu, kecuali energi antipati. Jadi selain energi, tapi kan untuk jadi pemimpin keluarga misalnya belum tentu tuh Kang Tata. Khawatir gitu terus naik dikawin belum tentu. Itu. Jadi energi-energi kecil, tetapi itu bisa bukan kategori antipati, itu bisa dipahami oleh kita sebagai suatu kekuatan di mana elektoral kita lebih dibanding yang lain. Kan nih loloslah 2 pasangan tersebut menjadi bupati dan wakil. Hubungan Akang dengan mereka gimana di masa itu kan? Di periode pertama nih? Baik-baik saja. Ya. Baik-baik saja. Saya sering kali bertemu dengan Pak Rudi, bertemu juga dengan Pak Helmi. Sering saya bertemu, malah saking seringnya saya bertemu mereka, tidak sedikit orang Garut yang menganggap bahwa saya mendapatkan semacam privilege gitu, apa sih istilahnya jalan tol lah untuk dapat proyek gitu. Banyak orang. Faktanya ya? Faktanya tidak. Tidak banyak. Tidak, malah tidak. Dari Pak Rudi tidak. Saya tidak dapat. Dari Pak Rudi itu ngasih ke saya belum pernah. Tapi saya pun juga dengan seringnya pergi ke pendopo bertemu Pak Rudi begitu sering, saya pun juga kalau harapan ada mungkin satu waktu akan dikasih kata saya. Tetapi tidak dikasih. Tetapi saya tidak kecewa. Kalau soal itu saya nggak kecewa. Biasa aja lah. Kenapa? Karena saya ini ternyata orang yang kira-kira beginilah. Seorang senior saya bicara, ada orang tuh yang tergelincir, akhirnya istrinya hamil kan Pak? Di Jerman tuh kalau menghamili orang 600 dolar diambil tuh oleh warga untuk bertanggung jawab sama istrinya. Nah, singkat cerita orang itu nggak enak karena pendapatnya 900 dolar, kan diambil 300 dolar, sisa 300 dolar, demo lah dia ke gedung pemerintah. Di Jerman itu walaupun satu orang yang demo dijawab, jawabannya begini kan Tata, Anda ini punya 2 kesempatan untuk menolak tidak melakukan itu. Pertama buka celana, yang kedua buka celana dalam. Artinya kesempatan untuk berpikir tentang resiko. Benar. Nah, apa hubungannya dengan cerita saya tadi? Saya ini orang punya kesempatannya kan panjang untuk berpikir tentang suatu resiko. Saya pun. Masa iya berkumpul dengan Pak Rudi 1 tahun, 2 tahun, saya tidak tahu bahwa saya tidak akan dapat proyek, tapi saya tetap aja menjalin hubungan sampai 5 tahun. Artinya saya tidak akan mengeluh itu. Alhamdulillah. Nah, lalu tiba-tiba mereka mencalonkan kembali dan pasangan yang utama. Dan saya masih tetap bersama Pak Rudi dan Pak Helmi. Saya masih tetap. Meskipun memang perannya tidak seperti yang pertama. Oh itu ya? Ya, tidak seperti yang pertama. Tapi tetap berada di situ. Tapi tetap berada di situ. Kenapa masyarakat masih mempercayai mereka? Sejujurnya ya, kenapa masyarakat masih mempercayai Rudi Helmi? Ada 2 faktor. Banyak faktor, tapi 2 aja saya ungkap. Faktor pertama, karena national effect. Jadi, politik nasional berefek terhadap politik Garut. Pak Rudi Pak Helmi bagaimanapun dipahami oleh orang Garut sebagai tokoh-tokoh yang aspirasi politiknya mirip dengan masyarakat Garut, gitu. Sehingga dia tidak banyak berbenturan dengan ulama misalnya, sebagai salah satu kekuatan yang bisa mengarahkan umatnya di masyarakat Garut. Pertama itu. Yang kedua, lawannya. Waktu itu kan yang dianggap berat Pak Iman Ali Rahman. Nah, Pak Iman Ali Rahman pada waktu itu tersandung masalah SARA misalnya. Nah, ini kan akan semakin memperkuat di mana orang lain yang kecewa sekalipun dengan kepemimpinan Pak Rudi dan Pak Helmi, tetap saja dia akan memilih Pak Rudi dan Pak Helmi. Kenapa? Karena energi yang saya bilang tadi, saluheur.
Ya, orang bilang salah kan kira-kira gitu. Meskipun ya dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa isu SARA itu benar kepada Pak Iman, saya tidak menyatakan itu. Tapi kan faktanya isu SARA itu mau benar atau salah pada waktu itu begitu populis diucapkan oleh masyarakat. Begitu. Ini agak sedikit dalam nih. Apa yang membedakan antara Pak Rudi dengan Dr. Reni? Kalau Pak Rudi ini adalah seorang politisi, Pak Rudi. Logikanya itu jalan beliau. Nah, saya sering bicara, adapun beliau kalau ngobrol si gadut nyambung, sebetulnya bukan tidak bisa tidak nyambung. Mungkin aja dia berpikir bahwa konten yang diobrolkannya tidak penting, atau dia merasa bahwa orang yang datang ke dirinya juga bukan orang penting, sehingga sekalahkan itu dia gitu lah mau ngobrol. Bukan karena orang kan jadi berpikir kenapa orang cerdas ngomongnya kayak nggak nyambung, kan banyak yang merasa begitu kalau ngobrol dengan Pak Rudi. Tapi sebetulnya dia tuh literasi terhadap aturannya juga bagus, gitu. Dan beliau tuh mentalnya juga hebat. Jadi istilahnya gini, kalau tahun kata jadi pejabat, dulu nyocok tak Pak Rudi. Gue Pak Rudi itu dicopot. Pak Rudi mah berani tuh dengan kata-kata. Berani, dia punya mental itu. Itu Pak Rudi, hebat gitu Pak Rudi itu. Apakah tujuannya karena dia tidak tergoda oleh duit? Bukan. Poinnya bahwa dia punya mental yang luar biasa. Nah, sementara kan banyak orang yang tidak punya kemampuan, paham tidak? Untuk melawan misalnya kondisi psikologi seseorang yang sudah mendekati Pak Rudi, ngasih duit ke Pak Rudi, misal ini mah waktunya diberikan ke Pak Rudi loh, lalu oleh Pak Rudi dikatanya begitu saja, orang itu bisa kaget loh. Tapi kalau Pak Rudi berani, bisa, Pak Rudi bisa melakukan itu menurut saya. Dengan ini analisa, bukan tuduhan. Apakah itu pernah terjadi atau tidak saya tidak tahu. Tapi mentalitas yang dimiliki Pak Rudi bisa melakukan itu. Itu positif atau negatif? Tergantung. Kalau soal positif atau negatif tergantung. Mau apa yang dipandang. Kalau menurut hukum ya positif-positif aja. Nah, hukum normatif ya. Tapi kalau menurut etika mungkin bisa aja orang menganggap ini orang tidak beretika misalnya. Jadi saya kalau saya tidak sampai pada penilaian negatif positif ya. Jadi Pak Rudi itu menurut saya mentalnya bagus. Terus Kang Rudi itu selain mentalnya bagus, dia punya ambisi karena politik. Ambisinya hebat. Beliau ini setelah jadi bupati, dia tidak akan puas begitu saja. Nah, dia pasti punya pikiran dia ingin jadi apa, ingin jadi apa, ingin jadi apa. Karena begitu penting kan merawat hubungan baik dengan masyarakat Garut, gitu. Yang kedua kalau Pak Helmi ya, kalau Pak Helmi ini dia punya performan di mana kalau orang melihat cukup simpati performan Pak Helmi itu. Jadi performannya baik lah. Itu Pak. Kalau soal perilaku kan tidak banyak orang yang tahu perilaku pejabat. Toh ketemu pejabat tak pakai protokoler Pak Tata. Teu apal ku masa bener nggak? Karena begitu orang relatif mencari cara yang paling singkat untuk melihat seseorang itu baik atau tidak. Nah, Pak Helmi itu performannya baik. Bukan hanya performan dalam konteks wajah ya, bukan itu. Performan perilaku saat bicara, saat apa gitu. Itu yang tanpa terlihat oleh mata, terhirup oleh hidung begitulah, terdengar oleh telinga, langsung Pak Helmi itu baik. Itu adalah medan magnetik di mana mungkin beberapa orang bisa menaruhkan pilihan untuk pribadi Pak Helmi Budiman. Tetapi bedanya dengan Pak Rudi kalau dalam soal mental, ya Pak Helmi boleh disebut secara mentalitas menurut saya masih hebat Pak Rudi sisi mentalitas itu. Tetapi apakah itu baik atau tidak, itu saya juga tidak menilai baik atau tidak, karena pada akhirnya bisa saja diri Pak Helmi itu kehati-hatiannya tinggi. Bang tidak. Jadi tidak terlalu istilahnya apa sih, tidak ugal-ugalan kalau bermanuver tuh. Kira-kira begitu kalau main ini. Nah, jadi Pak Helmi itu hati-hatinya mungkin tinggi. Nah, jadi pada akhirnya secara mentalitas orang melihat begitu tampak bagaimana Pak Rudi yang begitu dominan dan Pak Helmi yang begitu hati-hati. Kira-kira begitu. Cuman kalau persamaan ya, mending ada persamaan, jangan hanya perbedaan loh. Ada persamaan. Persamaannya ada nggak? Persamaan sebetulnya begini, Pak Rudi dan Pak Helmi ini perbedaannya banyak, tapi saya hanya ungkapkan itu bukan berarti
yang lain-lainnya banyak sekali ya, tapi karena waktu kan kita yang simpel-simpel aja. Nah sekarang persamaan, apa persamaan Pak Rudi dan Pak Helmi? Pak Rudi dan Pak Helmi ini beliau memiliki suatu persamaan dalam berpolitik. Apa? Dia keduanya sangat mempertimbangkan aspirasi mayoritas. Sangat mempertimbangkan. Misalnya umat Islam, ulama, keduanya sama. Mempertimbangkan aja. Keduanya sama. Dalam soal itu tidak ada kontradiktif keduanya. Bukan berarti beliau tidak berpihak pada minoritas, bukan itu yang saya bahas. Tetapi karena dalam demokrasi itu penting Pak Tata punya pemikiran seperti itu. Itu harus diikuti malah oleh politisi yang lain. Oke. Kang nih, dengan pasangan Rudi Helmi yang 2 periode, memang tepat nggak dengan kebutuhan Garut saat ini? Begini Kanta, kita ini melihat keadaan itu nggak boleh parsial. Nggak boleh. Misalnya kita punya pemimpin sangat hebat sekarang, itu sangat belum tentu masyarakat Garut puas. Karena umumnya masyarakat tidak ngerti juga soal tupoksi. Misal harga beras naik, itu bupati itu bisa dimarah-marahi sama mereka. Padahal itu efek kebijakan fiskal dan moneter. Itu misalnya, gitu. Atau malah efek karena keadaan dunia internasional. Akhirnya berefek sistemik terhadap ekonomi di lokal. Tapi masyarakat beda. Harusnya kalau kita menilai bupati itu, kita harus fokus terhadap berapa sih anggaran APBD yang ada di Kabupaten Garut, apakah dia sudah tepat yang mengelola, misalnya, supaya kita objektif, gitu ya. Karena kalau bicara masyarakat, ini bisa jadi bahaya, karena tidak sedikit suara-suara masyarakat itu bukan salah ya, inkonstitusional, ilegal, menurut saya, kira-kira begitu. Nah, dalam kacamata Kang sendiri, apakah menggunakan atau melaksanakan kedua pasangan ini sudah baik? Sebetulnya dalam mengelola APBD ini, karena memang pada prinsipnya masyarakat harus tahu APBD Garut itu kecil kalau dibanding dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat Garut. Karena begitu diperlukan seorang pemimpin yang begitu cermat Kang Tata. Bagaimana APBD yang kecil ini tetap sedikit banyak bisa memberikan sumbangsih terhadap kesejahteraan masyarakat. Kan begitu? Saya melihat kalau sisi upaya baik Pak Rudi atau Pak Helmi atau bupati-bupati sebelumnya sudah sangat kuat melakukan suatu upaya bagaimana APBD ini bisa memberikan kepada masyarakat nilai. Itu sudah. Meskipun dalam sisi praktek ini kan akan terpengaruhi oleh hal-hal lain. Salah satunya kemampuan dia dalam memimpin. Kenapa? Karena tidak, instrumennya kan bukan dia sendiri. Benar nggak? Ada anak buahnya, eksekutif kepala dinas, ada DPR, ada aspirasi masyarakat sendiri, ada pelibatan malah dari lurah, dari camat, banyak sekali. Bukan hanya itu, poinnya bukan hanya dia berdua. Toh negara kita kan bukan negara kerajaan, gitu. Nah, sehingga boleh disebut sampai hari ini saya yakin masyarakat belum puas. Cuman kata saya ketidakpuasan itu, kalau saya pribadi, saya tidak serta-merta akan menuduh dua orang tersebut, baik Pak Rudi atau Pak Helmi. Nah, tetapi saya pun tidak akan menegasikan tanggung jawab kedua orang tersebut untuk dinyatakan sebagai kedua kepemimpinan ini belum memuaskan masyarakat. Begitu. Ini bijaksana nih. Ini satu lagi nih. Maaf Pak Tata, saya ngerokok, rokok herbal nih Pak Tata. Oh iya. Oh iya, rokoknya apa? Herbal nih. Boleh iklan nih. Apa namanya itu? Rokok sin. Oh, ini khusus ya? Nggak suka merokok ini ya? Iya, karena nikotinnya rendah sekali. Oke. Meskipun memang nikotin ini baik Kang Tata kalau untuk corona gitu, virus itu. Karena dia nikotin itu 8,2 pH-nya. Oke. Apapun yang disampaikan saya tidak merokok. Kang Aslu kan dekat dengan keduanya. Ada beberapa kejadian pasangan bupati dan wakil itu atau kepala daerah dan wakil kepala daerah kerap berseteru. Nah, kita punya pengalaman Pak Aceng Fikri dengan Edi Chandra. Kemudian saat ini katanya Kabupaten Bandung pun katanya ya rumornya seperti itu. Kalau ini bagaimana? Begini, Jujur ya? ya
saya melihat begini, kalau lihat di permukaan ini biasa aja, tapi tidak menutup kemungkinan ada api dalam sekam. Tapi saya bilang itu wajar aja. Wajar, karena kedua-duanya punya target politik. Itu sebetulnya. Dimana target politik itu misalnya soal popularitas, itu kan ditempuh dengan, maaf ya, potensi anggaran. Bagaimana seseorang dianggap loyal terhadap masyarakat, memberikan program dengan baik sesuai aspirasi. Nah di situ sebetulnya clash-nya. Di lain pihak itu diambil semua kan oleh bupati. Dan biasanya begitu. Maka terjadilah clash. Tapi menurut saya clash itu clash ilegal, nggak boleh, karena menurut konstitusi memang itu haknya bupati. Wakil bupati itu kayak embel-embel itu, mohon maaf, kayak ban serep begitu. Kalau ban lainnya kempes, dia baru jangankan kempes, kubus gente gitu. Jadi ya rasional aja, dan seorang bupati bisa begini kan tetap. Saya nggak bisa pergi nih ke Pamumpuk, di disposisi ke Asda Hiji atau ke Sekda atau ke dinas atau ke camat atau ke wakil bupati, itu diskresi dia. Nah, jadi clash itu seharusnya tidak perlu ada. Kenapa? Karena bupati dan wakil bupati ini adalah produk konstitusi. Ini logika negara, di mana negara memastikan tidak perlu ada clash, kecuali ada aspirasi pribadi yang berlainan dengan keinginan konstitusi. Nah, itu pasti penyebab clash-nya. Nggak bisa disalahkan soal karena dia bupati atau wakil bupati ya. Karena memang begitu. Ya kan, tetap. Nah, cuman menurut saya ya di sini bupati ini kan manusia. Kenapa bupati kita tidak ngasihkannya ke robot gitu? Artinya harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. Toh wakil bupati itu misal pimpinan partai, wakil bupati juga punya janji politik yang sama. Ya tidak melanggar konstitusi. Kata saya, jika seorang bupati sedikit berbagi, wakil bupati pun tahu diri ya, sehingga ya aman-aman saja kan. Ya begitu wakil. Nah mungkin kejadian di Garut itu, kalau menurut saya sih Pak Helmi sudah memposisikan diri secara proporsional. Pak Helmi. Adapun dalam hatinya mungkin ada seetik lah greget Pak Bupati. Saya pikir wajar. Selama itu tidak jadi kegaduhan, nggak masalah. Gitu. Dan Parudi pun apabila dengar misalnya Pak Helmi, rada guru tuh usaha waktu diberi anggarannya, Parudi tong amak lah. Tong amak gitu. Kenapa? Karena itu adalah karena beliau mungkin punya tanggung jawab besar terhadap janji-janji politiknya. Yang notabene itu janji berdua kan. Ya saling memaafkan, katalah daling budak leutik. Luar biasa. Kenapa selalu bijaksana akan menyampaikannya? Bukan, karena saya memandang dalam sisi konstitusi. Saya tidak memandang dalam sisi oposisi, sisi orang yang punya kebencian. Tidak, saya memandang karena kan kata yang ditanya bupati dan wakil bupati. Coba nanya soal Rudi dan Helmi gitu. Nah itu saya ngomong apa-apa dan saya yang bicara Asep Lukman. Cuek aja. Enggak, ini bupati wakil bupati ya. Oke. Ini naik kedua nih, mulai pemanasan nih. Ya. Terkait mutasi rotasi. Nih, contoh tahun lalu Pak Totong yang sebelum jadi kadis di tes tuh di open bidding itu kan di 3, jadi nomor 3 menjadi prioritas, tapi tiba-tiba jadi kadis, dimana nomor satunya Pak Sip Jalani. Hari ini Pak Cecep nomor 1, ini ngomong listrik ya, kan ada beberapa SKPD sebelumnya. Pak Ade Manadi nomor 3. Hari ini ada pengumuman lagi pada Manadi nomor 1. Boleh nebak gak? Tapi nggak boleh nebak ya? Nggak boleh nebak lah. Saya udah berapa kali disuruh nebak. Ini kan ranah bupati ya. Bagaimana kondisi distrik saat ini? Dan SKPD yang lainnya? Beginilah. Sebetulnya kan urusan rotasi, mutasi kayak begitu tuh umumnya lah masyarakat melihat hanya dagelan aja. Umumnya masyarakat ya melihat. Kenapa? Karena hampir tidak punya dampak apapun terhadap kehidupan masyarakat sebetulnya. Siapapun yang menjadi pemimpin. Tapi bagaimanapun bupati kan punya diskresi untuk melakukan mutasi rotasi sesuai aturan. Open bidding ada anggarannya loh Pak. Oh iya, maksud saya dia kan punya kewenangan, dia punya tupoksi itu. Bagaimanapun meskipun masyarakat memandang ya naon sih hubungan aja dewek itu cuma masyarakat kalakuan gitu gonta-ganti non bedana jeung kieu. Kamari bapak saya kan seorang ini petani. Sok nitah tukang macul teh beda-beda.
unggal usum teh ada biasa we sebenarnya mah siga gitu ngan dia mah diserius-serius ku pedaya anggaran kan dan sebenarnya mah pangaruh oge gitu. Lagi pula saya yakin lah semua PNS di Kabupaten Garut ngertilah hal teknis itu. Malah yang bikin riuh itu yang non teknis nggak Tata gitu, ngerti lah mereka tuh. Dan saya pernah bicara ke Kang Tata, lah nilai mereka juga relatif baik-baik lah, cukup lah untuk jadi kadis itu. Lagi pula kan kadis itu kepemimpinan apa sih Kang Tata? Itu perlu oke kompetensi hebat-hebat. Serius saya bicara nih. Ada bukti nih. Saya tadi bicara ke salah seorang kadis yang mau pensiun. Saya ngomong, PNS itu kata saya seperti uang kertas, umumnya begitu. Memang tidak semuanya. Kalau duit angkanya dihapus, itu kertas itu apa sih nilainya? Ya karena dia PNS pakai baju besi dengan rutinitasnya itu mungkin sedikit agak terlihat berbeda gitu. Padahal biasa-biasa aja. Kenapa? Karena memang tidak diperlukan kompetensi yang terlalu hebat, enggak. Lagi pula akan mubadi profesor doktor gitu jadi kabi de gernaon kan Tata. Itu. Karena memang yang dipimpin kepemimpinan biasa aja. Tapi kemudian begitu riuh begini. Kata saya hanya dua itu. Pertama karena ada kepentingan, yang kedua karena duitnya. Itu aja. Itu sebetulnya biasa aja. Gitu. Orang yang jadi pemimpin sekarang yang jadi pimpinan pesantren, yang menjadi pimpinan partai, pimpinan apa, itu bisa jauh riuh di situ. Nya anggaran anak Kang Tata. Nya nu diurusnya langsung manusia. Salah mah akan bicarakan, bener teh Kang. Ya gitu. Jadi bagi saya nyaris masyarakat melihat ya ini kan tidak ada hubungan lah bagi dirinya gitu. Masyarakat begitu. Cuman seorang bupati biasanya menggunakan ada satu instrumen di mana pengangkatan para kadis itu malah yang lebih banyak digunakan bupati. Apa itu? Chemistry. Nah itu. Jadi bupati adanya rotasi dan mutasi seperti itu banyak sekali bupati di mana yang menjadi pendorong utamanya dia giat melakukan itu gara-gara chemistry. Selain tentang cerita-cerita pelanggaran di mana seorang bupati dapat setoran. Kalau itu kan cerita di luar kompetensi ya. Kalau menurut Akang ada ya setoran-setoran itu. Kalau saya menyebutnya achievement. Kan realisasinya memang ada ya, realita nih. Setor penyetor. Kan Akang bergelut dengan birokrasi. Begini Kang Tata. Kan kompetensi itu ada kompetensi loyalitas. Kadang-kadang itu didefinisikan ya Kang Tata. Oh iya. Kadang-kadang definisinya itu loyalitas itu ya. Kadang-kadang didefinisikannya begitu. Nah, kenapa situasi itu ada? Itu bukan situasi kabupaten, enggak. Itu mah sudah situasi nasional, malah internasional. Gitu. Kita tidak bisa membohongi fakta, nggak bisa. Itu begitu masif dilakukan dan sistemik. Jadi itu tidak bisa, karena itu sudah begitu akut terjadi kebiasaan yang lumrah lah begitu. Mau sembunyi-sembunyi atau tantrangan atau apa. Diberantas sama KPK pun itu kan tidak pernah bisa selesai. Kenapa yang dihadapi oleh KPK itu kan bukan oknum gitu. Kalau oknum 1, 2, 3 saya yakin akan selesai dengan pendekatan hukum pidana. Karena memang ini sudah membudaya. Nggak ada yang bisa menyelesaikan sekuat apapun energi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kayak gitu. Jadi kalau saya pilihannya yakin ada. Di Garut. Saya pilihannya begitu, yakin ada. Tetapi itu keyakinan pribadi. Ya. Gitu. Melihat dari indikasi yang ada. Karena kan yakin ada ya. Pernah nggak selama menjadi, saya melihatnya di periode awal-awal lah, kedekatan Akang dengan kedua pembinaan itu. Pernah nggak ada salah satu ASN yang mendekati Akang, bantu saya pengen jadi misalnya? Ada gitu yang bicara begitu ada. Dan saya yakin ke Kang Tata juga ada lah kalau hal kayak gitu mah gitu. Cuman kan waktu itu saya tidak mengambil. Kenapa membalikkan ke saya? Enggak, karena memang betapa bingungnya para PNS ini untuk bersaing hari ini. Gitu. Ini menarik. Iya, bingung dia. Bagaimana cara bersaing, cara mendekati pimpinan, cara mengambil chemistry. Makanya yang dia pilih adalah jalan yang paling kayaknya paling mutlak kebenarannya itu. Pikiran mereka begitu. Jadi pikiran kayak paling mutlak sih pakai duit. Gitu ya.
Jadi kira-kira ya itu mah ini aja kan. Ada. Nah, ini kembali ke soal rotasi mutasi. Kenapa dilakukan sementara disti kosong, diisi oleh Asda, Kesbangpol kosong? Makanya saya bilang tadi, itu bisa disebut suatu rutinitas yang sebetulnya dampaknya tidak banyak kan. Tetapi karena mungkin chemistry kata saya atau hal-hal yang inkonstitusional tadi terjadi gitu, karena atau bisa jadi administratif karena mungkin adanya kekosongan seperti pensiun dan lain-lain gitu. Tetapi kalau khusus menyoroti soal disdik itu malah kan diganti oleh orang yang sebentar lagi mau pensiun ya, Pak Herman itu. Saya tidak tahu juga maksud Pak Bupati, atau karena memang dia sudah merasa tidak chemistry dengan kadis yang sebelumnya Pak Toto, sehingga meskipun diganti yang mau pensiun pun juga nggak masalah, asal dia tidak ada aja. Termasuk dinas sosial kosong? Iya, pikiran-pikiran itu boleh-boleh aja ada di diri Pak Bupati. Pokoknya dia jangan jadi kadis lah, boleh-boleh aja, asal jangan diungkapkan. Kalau dalam hati mau boleh. Enggak, diungkapkan ke orang dekatnya. Bisa jadi. Nah, saya beranjak ke ini ya, ke soal kemarin kan bencana ya, warga Garut kita turut berduka atas bencana banjir bandang di Kecamatan Karangtengah dan Sukawani. Itu digadang-gadang ada tanah bupati. Oh, di atas ya. Sudah bilang wakil gubernur menyampaikan itu alih fungsi lahan. Pak Bupati membantah. Nah, itu karena hujannya deras. Karena dari dulu juga tanaman begitu-begitu. Lalu tiba-tiba ada TikTok di Lombok. Seolah masyarakat yang tanda kutip ya menuding, menyampaikan tidak merasakan penderitaan masyarakat yang sedang tertimpa bencana. Apa melihat fenomena ini dari kacamata Kang Asri? Sebetulnya gini, dulu tahun 2004 itu berapa tahun ke belakang ya? Sekarang mungkin 17 tahun ke belakang. Ya. Ya sekitar itulah. Saya pernah dibawa oleh Pak Rudi ke atas, ke Sukawani, ke tanah beliau. Dulu Pak Rudi seingat saya bicara, saya punya tanah di sini 20 hektar. Nah, dan saya bisa jadi 40 katanya, 40 hektar. Ya. Waktu itu belum jadi bupati ya? Oh, jauh-jauh hari kan? Jauh itu hari. zamannya Pak Dedi jadi DPR lah. Ya, zaman itu ketua DPR itu. Karena saya begitu dekat pada waktu itu dengan Pak Rudi. Nah, saya dibawa ke situ bersama kawan-kawan Pak Rudi, cerita bahwa dia mengatakan, apakah di situ pernah ada alih fungsi lahan? Bisa saja. Tetapi apakah Pak Rudi yang melakukannya? Belum tentu, karena bisa aja Pak Rudi beli. Benar nggak? Dari seseorang, bukan dia yang melakukan langsung alih fungsi lahan. Ya. Saya tidak begitu ini ya. Tapi itu benar, di situ ada tanahnya Pak Rudi, benar. Benar, datanya Pak Rudi bicara langsung dan saya dibawa ke situ. Wah, sejak dulu. Nah, yang kedua, kemudian terjadilah bencana banjir. Apakah ada hubungannya dengan itu? Perlu saya bicara jujur, pasti ada lah. Ya pasti ada kan, hubungannya pasti ada. Kenapa? Karena kalau kita ngerti gitu ya soal ketahanan ekologi kita, itu bagaimanapun ya hutan lah yang menjadi aspek utama. Bagaimana ekosistem kita ini masih terjaga dengan baik. Nah, artinya pasti ada hubungannya. Cuman apakah dia harus menjadi terpidana, harus menjadi terdakwa, atau harus menjadi tersangka? Ya itu kan beda, itu ada kajian hukum, belum tentu. Misalnya begini Kang Tatang, apakah habisnya energi nasional itu ada hubungannya dengan saya? Bisa ada, gitu. Karena oleh saya, misalnya ngambil listrik malah dipakai arwana, padahal banyak orang yang belum kebagian listrik, gitu. Tapi apakah saya bisa kena pidana atau tidak? Ya itu kan. Makanya kita jujur aja lah, gitu. Nggak mungkin juga alam karena curah hujan, gimana nih ceritanya logikanya? Ya itu justru yang bahaya. Kita tidak mau jujur aja dengan keadaan. Gitu. Hanya sekedar ini bagian dari berkelit kalau begitu, nggak bisa itu kita menyalahkan begitu, pasti manusia lah sebabnya. Artinya Bupati jangan ngomong gitu ya?
haram seorang bupati bicara begitu. Haram itu. Berarti saya boleh berdebat sama Pak Bupati bahwa kalimat-kalimat seperti itu adalah pembodohan. Pembodohan menurut saya. Itu nggak boleh bicara begitu. Kenapa bisa-bisanya ngomong begitu gitu ya? Kita bisa bicara tentang itu. Kalau Kang Asluk jadi staf ahlinya Pak Bupati, idealnya ngomong gimana? Begini, bukan begitu ya. Ini pertanyaan Kang Tata ini menyuruh saya mengilustrasi kan. Saya sebetulnya tidak terlalu terangsang untuk melakukan ilustrasi. Kita faktual aja. Gitu. Karena belum tentu juga ide saya yang terbaik. Belum tentu. Tetapi saya akan bicara bahwa ucapan Pak Bupati yang menyalahkan hujan, kalau benar itu adalah ucapan terburuk seorang bupati yang notabene Pak Bupati itu adalah seorang pemikir, seorang politisi. Kalaupun mau berkelit, janganlah berkelit kayak begitu Bang Tata. Orang tertawa nanti. Jangan-jangan saya sutradara Kang Tata tadi benar. Kalau Pak Rudi bisa mengungkapkan suatu cerita, benar orang tertawa. Karena yang suka ditertawakan orang itu si cepot, itu wayang. Yang lain itu nggak ada yang suka ditertawakan Kang Tata. Nanti ini kan jadi cerita parodian gitu. Orang dengarnya. Kejadian banjir itu ironi. Di suatu negara seperti kita ini yang sibuk makmur ini parodi juga, ini bahaya, komedi juga, ini bahaya. Kang nih, pernyataan Bupati akan mengatakan sakleknya tidak setuju. Tidak setuju. Artinya akan paham gimmick Pak Bupati itu ada hal-hal yang memang kadangkala mungkin ya, ini kacamata saya, mungkin Bupati mengeluarkan kalimat-kalimat yang kan tahu bahwa itu salah. Begini, saya sih tidak berharap ya Pak Bupati bicara begitu dengan maksud merasa karena punya tanah di atas dan merasa aib gitu. Karena dia jadi petani di atas jadi aib. Jadi ngomong begitu, saya tidak berharap tujuannya begitu gitu. Mungkin aja lah Pak Bupati bicara begitu karena tidak baik kalau kemudian memunculkan siapa yang salah. Paham tidak? Dia merasa sampai hujan disalahkan. Ya, sehingga secara spontan dia bicara hujan. Begitu, daripada dia menuduh seseorang mungkin gitu dan akhirnya menjadi kegaduhan. Atau itu bagian dari tipikal Bupati nggak? Tipikal umumnya politisi sih kalau berkilah itu biasa, Pintar. politisi. Tipikal politisi. Iya, Pak Bupati itu politisi hebat. Saran akan ke Pak Bupati coba apa sih? Kalau saran saya ke Pak Bupati begini. Ada rumor, ini rumor. Mudah-mudahan salah 100%. Bapak Bupati mah tara ingat sih. Anu ngadukung gitu. Saya lain keur nyindiran kada kur inget ke saya. Jadi rada sensitif ngomong kata-kata, tapi nggak apa-apa kan ya. Jadi orang tara inget gitu karena kehadiran orang gitu, kan begitu. Menurut saya ini bakal bahaya kalau hal-hal kayak begini benar terjadi. Kenapa begitu? Karena begini Kang Tata. Kang Tata ini salah ngangkat kadis sebagai bupati misalnya. Nanti bisa ditutup ke depan ngangkat yang baik. Lupa lagi ke masyarakat. Benar nggak? Telat memperbaiki jembatan. Biasanya kalaupun setelat apapun kalau udah diperbaiki diam lagi. Benar nggak? Nah, tapi kalau pikiran-pikiran yang kayak tadi, yang sebetulnya tidak terkait tupoksi, tetapi kalau pikiran itu benar ada, kalau rumor itu ternyata dibenarkan, jangan salah, itu bisa abadi. Bisa abadi. Citra buruk seseorang itu bisa abadi. Gitu. Makanya takutnya benar. Pak Bupati begitu. Itu kalau menurut saya. Kenapa saya lebih bicara ini dibanding bicara kinerja yang lain-lain? Karena Pak Bupati ini kan berakhir. Nah ini sudah sangat tepat kalimat ini diberikan pada orang yang sebentar lagi menghadapi masa pensiun. Jadi ini mah kalimat talqin. Untuk maut nggak bisa ditalqin, ya gitu. Dan Pak Bupati harus segera menata diri di situ sekarang. Kenapa? Karena Pak Karno melaksanakan tupoksi sebagai presiden, Pak Habibie, Pak Soeharto melakukan tupoksi sebagai presiden, tidak banyak masyarakat yang tahu.
tapi dia akhirnya dikenang menjadi sangat baik atau sangat buruk oleh hal-hal yang di luar tupoksi. Bener kan? Ya. Dan Pak Bupati pernah bicara sama saya, dia ingin kalau dia meninggal dunia, kuburannya diziarahi orang Garut. Jadi kriteria bahwa saya bisa menyatakan tidak akan berhasil itu bukan soal bahwa Pak Bupati akan kalah, tidak bisa 2 periode misalnya, tidak. Tapi saya bicara soal harapan Pak Bupati dan harapan kita semua. Misalnya soal pengangguran, kemiskinan, itu yang saya bilang Pak Bupati tidak akan pernah berhasil. Nah, dan saya yakin Pak Bupati akan mengakui itu karena Pak Bupati bukan orang yang puas dengan apa yang dilakukannya hari ini. Artinya, andaikan boleh 3 periode, saya yakin dia akan nyalon lagi. Gitu. Itu ukuran ketidakberhasilan. Kalau boleh 3 periode, dia akan nyalon lagi karena dia belum puas. Dia juga, apakah perasaan ketidakpuasan itu hanya bersemayam dalam pikiran dan hati Pak Bupati? Tidak. Itu adalah titik atau puncak gunung es dari ketidakpuasan seluruh masyarakat yang dipimpin. Akhirnya terasa begitu. Radius ketidakpuasan itu akan sampai pada diri seorang bupati itu sendiri. Itu yang harus dia katakan. Yang kedua, saya bicara ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati tahu nggak? Kalau yang disebut pemimpin itu, kata saya, Pak Bupati pasti tahu apa itu bupati. Tak buka aja undang-undang, ada, konstitusi ada. Tetapi Pak Bupati jangan berpikir bahwa masyarakat memahami bupati itu sebagaimana pemahaman konstitusi. Tetep ke masyarakat mau bupati itu jelema loba duit, pejabat luhur. Jadi mun Pak Bupati aprak-aprakan kalemur, teu barang bere, bakal disebut bupati pelit. Pasti begitu Pak Bupati, kata saya. Kenapa begitu? Karena seorang bupati dalam keadaan hari ini kan kata ya, dalam keadaan kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit seperti ini. betul. Di tengah-tengah para pejabat yang hidupnya kan wah enak-enak Pak. Nah masyarakat ini ada harapan dalam dirinya. Mudah-mudahan ada setetes madu kira-kira yang bisa menyelesaikan rasa haus dia dari uluran tangan seorang pemimpinnya. Jadi pemimpin akan didefinisikan orang yang banyak duit hari ini. Nah saya tanya ke Bupati dulu, bagaimana menghadapi itu? Selain memang kita kompromi dengan keadaan, kita angkat pejabat-pejabat, sekda siapa yang ngerti itu bisa menyumbang bupati untuk menunaikan kebutuhan soal itu. Dari mana duitnya? Kata saya, ya dari APBD. Artinya pencurian terhadap uang APBD dalam tanda kutip ini agak sulit dihindari oleh siapapun. Di tiap daerah ya. Oleh siapapun, agak sulit. Saya bilang agak sulit dihindari. Kenapa? Karena kalau bupati bisnis atau segala macam kan tetap dibatasi. Nah, datang nggak bisa jadi pemborong bupati itu. Akhirnya kehidupan hari-harinya kan jadi bupati aja pun. Di lain pihak dia harus menghasilkan banyak duit. Karena saudara, sahabat, masyarakat yang ketemu, nggak perlu diongkosan kan kata. Kamu tadi ongkosan, nangis pelit. Cek masyarakat. Sementara kata pelit itu bagi umat Islam kita, ini kan salah satu perilaku kefasikan. Malah itu diidentikan dengan sifat korun yang kufur sama Allah. Bayangin itu data. Di lain pihak nggak bagi-bagi duit gitu, terabus tupoksi. Mana ibu bupati nggak bagi-bagi duit, gitu nyawer gitu kan. Tetapi itu tidak akan bisa dihindari. Saya bilang ke Pak, karena begitu, ambillah pada waktu itu para pejabat pembantu yang bisa meringankan Pak Bupati dalam soal itu. Nya kasarnya mah bisa merah duit lah gitu, lu bisa pangangan duit. Saya bicara begitu dulu ke Pak Bupati. Oke. Kang nih, Akang selaku orang dekat, puas nggak dengan kepemimpinan beliau? Sekarang? Ya. Ya saya kan udah bicara Pak Bupati itu tidak akan sukses jadi bupati dulu. Bagaimana mungkin saya puas? Sejak awal saya udah bisa bicara begitu. Artinya tetapi saya tetap melakukan tindakan-tindakan yang realistis. Paham tidak? Saya tetap mendukung beliau, benar kan? Bukan ironi. Karena bisa aja saya lebih pesimis kalau selain oleh Pak Bupati. Artinya gini, kegagalannya bisa lebih parah lagi. Gitu kata saya. Jadi saya tetap tidak melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional, meskipun saya bicara, dan bukan berarti itu suatu ucapan yang pesimistis dalam pengertian tidak punya harapan, bukan. Ini realistis saja, karena saya bisa memandang keadaan ke depan
Ya. nasional atau internasional. Ya. Dan ini akan berpengaruh keadaan-keadaan buruk yang ada di Indonesia ini secara sistemik berdampak terhadap daerah. Dan para bupati hati-hati, gitu maksud saya. Jangan seenak gue itu berjanji. Ya. Karena akhirnya dia akan disalahkan oleh rakyat. Akselerasi seperti itu muncul karena kedangkalan nalar dia dalam menghami medan yang lebih luas, ya. Sehingga dia dengan enak aja janji sana janji sini, akhirnya tidak terbukti. Tapi kalau dia punya pemahaman negarawan, Ya. mungkin dia akan lebih hati-hati dalam berjanji. Gitu. Karena predator yang menyebabkan kehidupan semakin miskin, misalnya pengangguran ada di mana-mana, ini kan banyak. Di mana bupati tidak punya kemampuan untuk menghentikan ancaman itu. Karena begitu dia bicaralah jujur. Intinya Pak Bupati bisa nggak bicara begini? Meskipun saya seorang magister ahli hukum, kata Bupati, dan saya adalah seorang bupati di Kabupaten Garut. Wakil saya Parudi Helmi, staf saya para PNS yang berpendidikan. Belum tentu saya bisa melaksanakan semua janji-janji politik saya. Pak Rudi, beginilah alasannya, sampaikan. Kalau Pak Rudi bisa berani bicara itu, artinya Pak Rudi punya satu pemahaman bahwa yang dihadapi oleh dia adalah manusia yang berpengertian. Selama kita ngeles tidak mau bicara jujur, berarti kita memandang bahwa masyarakat ini begitu anarkis berpikirnya, begitu bodoh, begitu dangkal, sehingga tidak ada pilihan kecuali berkelit untuk menghadapi masyarakat. Enggak, masyarakat ini bijaksana, bicara aja jujur. Ya itu yang saya maksud, kenapa saya berjudi ngambil kalah lah kata saya. Ini pasti gagal kata saya. Kenapa Bu? Intinya saya ingin mengeksplorasi itu potensi kepemimpinan supaya senang bicara jujur. Bicara apa adanya. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa. Ini warga Garut, sahabat yang baik itu bukan menutupi kesalahan-kesalahan sahabatnya atau menceritakan hal-hal yang baiknya, tetapi mengingatkan tentang kekurangan-kekurangannya. Salah satunya Kang Asrul, beliau, apa yang disampaikan oleh beliau adalah tanpa ada kebencian apapun terhadap Pak Rudi Gunawan yang sekarang didaulat sebagai dan Pak Helmi ditakdirkan menjadi pemimpin Kabupaten Garut. Dan nih, saya jadi ingat kembali pernyataan Kang tadi. Oh, belum selesai ini? Belum. Saya pikir selesai. Gimana? Mohon maaf ya, saya menghadap Kang Tata aja karena kita ngobrol nih. Gimana? Kang itu bilang Pak Bupati itu kadang suka lupa terhadap tim suksesnya. Ya, terhadap para pendukungnya aja lah. Nah, terhadap para pendukungnya. Saran apa yang perlu diingatkan ke Pak Rudi? Karena mau berakhir nih, beliau 2 tahun lagi kan. Kalau menurut saya beginilah. Saya berharap Pak Rudi itu jangan terlalu mudah dipengaruhi orang. Nah. Jadi kalau ada orang ngejelekan kan begitu, sebenarnya biasa aja tuh datang. Pak Rudi itu, saya pernah bicara ke Pak Rudi, Pak, kalau bab orang lain menjelekan saya, Pak Rudi jangan dulu berpihak pada orang yang menjelekan, kata saya. Atau mungkin memberi kabar baik, sebaliknya. Jangan dulu berpihak. Kenapa? Karena saya dulu pernah LDK. LDK itu latihan dasar kepemimpinan. SMP kelas 2 kan kata. Nah, itu SMP itu begini. Kenapa kita butuh pemimpin? Tahu nggak? Karena ketika 2 orang berseteru, kan kata, satu bicara A, yang kedua bicara B, maka diperlukan orang yang lebih tinggi dari dirinya. Siapa itu? Pemimpin. Pemimpin punya hak memanggil keduanya. Nah, itulah tabayun. Nah, ini bukan sekedar talenta. Bukan hal seperti itu. Bukan sekedar talenta. Tetapi lebih pada hal yang lebih tinggi daripada itu. Itu adalah keyakinan kita sebagai umat Islam. Kita sebagai manusia yang punya akal dan rasa. Segera ambil cara-cara begitu gitu dalam rangka menyelesaikan isu-isu tadi yang dianggap negatif bagi Pak Rudi. Tidak ingatlah, pelit lah, hanya gitu pelit Pak Rudi mah menjadi bupati teh itu merek kalau lebih letih daripada sebelumnya. Oh, ada ya yang bilang gitu. Terus saya ngomong, lupa bohong gitunya, banyak janji. Yang kata saya, kenapa situasi ini terjadi? Karena Pak Rudi
bisa saja terlalu fokus menyelesaikan masalahnya sesuai topoksi aja, legal aja, jangan begitu. Ya, saya pernah bicara ke Pak Rudi, Kang, kalau ada ini panggil keduanya. Akang ini pemimpin, suruh keduanya bicara. Dan pemimpin itu adalah hakim, orang yang bijaksana. Di kita hakim ini sering disebut di pengadilan kan. Kenapa? Karena dia bisa memegang yang paling objektif di antara semua pihak. Nah, seorang hakim ini malah tidak boleh terteror oleh jaksa. Karena jaksa itu siapa? Nggak boleh. Oleh pengacara itu siapa? Nggak boleh. Nah, sementara hakim yang ada di pengadilan, insiden kan perilakunya. Pak Rudi itu 10 tahun jeput dia harus menjadi hakim. Luar biasa. Wah, udah 1 jam ya kita ngobrol. Ini keempat kalinya nih. Saya nggak bosan undang beliau, dan hari ini memang kita langsung kontrol karena pengen explore juga ini nih. KUKM. Oh, KUKM. Nah, ini KUKM. Ini binaan siapa? Harusnya jadi binaan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Malah ini yang membina. Kang, yang terakhir ya, closing. Saya ingin karakter akan keluar untuk memberikan support terhadap dua pasangan ini. Mau keras, tajam, atau apapun, silakan untuk keduanya. Begini, saya biasa aja Kang Tata lah, jangan begitu, biasa aja, nanti jangan terlalu ini, biasa aja. Tapi saya akan kasih ini, baik Pak Bupati atau ke Pak Wakil Bupati ya. Kehidupan kita tuh hari ini memang diliputi dengan berbagai hal, ya, baik yang sifatnya krisis ya, krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan satu sama lain saling memberikan dampak ya. Tetapi di sisi lain para politisi tetap saja melakukan hal-hal yang ironis menurut pandangan masyarakat, Bang Tata. Sekarang saya dengar politisi ini tiba-tiba menurut survei kepercayaan publiknya katanya meningkat. Beberapa politisi mengklaim itu, dan beberapa politisi baik pimpinan daerah atau para menteri atau apa, hari ini mendapatkan banyak hadiah prestasi. Ini sebenarnya disebut ironis. Kebayang nggak Kang Tata? Dalam suatu kehidupan yang relatif bencana di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, kesehatan rusak di mana-mana, pemimpin di mana-mana dapat prestasi. Ini prestasi dari mana Kang Tata? Tapi situasi ini memang ada dan terdengar oleh kita. Dan ini kita sebut sebagai suatu langkah-langkah pencitraan ya dari para pemimpin. Saya hanya mengamanatkan kepada Pak Rudi sama Pak Helmi. Saya bicara tadi ke Kang Tata. Ada suatu ucapan bahwa pemimpin itu, manusia ini bisa saja masuk penjara hanya gara-gara tepuk tangan para pembicara. Jadi politik overdosis medsos itu atau narsisme akut itu hari ini telah merajalela kepada semua orang dengan berbagai tampilan masing-masing. Karena begitu, saya ingin mengatakan kepada Pak Rudi sama Pak Helmi, kalau ikut masuk pada arus itu, percaya sama saya, pesaingnya sudah begitu banyak. Tapi kalau justru menolak itu, Pak Rudi dan Pak Helmi akan menjadi dua brilian yang dilihat oleh orang. Itu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kang Sluk sudah menyediakan tempat dan memberikan hidangan. Warga Garut, itulah perbincangan saya dengan ini bukan politisi ya. Beliau memang saya mah aktivis yang membahas politik. Politisi non partisan lah kalau Kang Tata gitu. Betul. Terima kasih sudah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.